Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati dari program studi Ekonomi Syariah semester 5 kelas B dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dalam makalah pribadi saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Melayu terhadap Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan media integritas bangsa Indonesia. Bahasa Melayu dalam perkembangannya sebagai alat komunikasi. Selamat Nurjana 1987 di dalam bukunya Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara menunjukkan bahwa bahasa Melayu berasal dari bahasa yang ada di sekitar Indochina, meliputi Kampa, Monkamer, Bahnar, Rade, Jarai, Sedang, Mergui, Kausan, San, dan sejenisnya. Para pakar lainnya mencari asal-usul bahasa Melayu sampai ke Melayu Purba, Proto-Malay dan Proto-Malay. Proto-Malay adalah bahasa Melayu pertama, sedangkan Proto-Malaik adalah bahasa rumpuan Melayu pertama. Bersama dengan itu, para pakar bahasa membagi bahasa Melayu ke dalam 7 zaman, dimulai dari bahasa tertua. Yang pertama, bahasa Austronesia Purba. Yang kedua, bahasa Melayu Purba. Yang ketiga, bahasa Melayu kuno pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Yang keempat, bahasa Melayu klasik atau tengahan, abad ke-14 sampai ke-18. Yang kelima, bahasa Melayu peralihan pada abad ke-19. Yang ketujuh, bahasa Melayu baru pada abad ke-20. Dan yang terakhir, bahasa Melayu modern meliputi bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, serta bahasa Melayu Brunei dan Singapura. Selanjutnya, bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno terdapat pada zaman Sriwijaya. Bahasa ini menurut banyak pakar ditemukan dalam prasasti Talang Tuo yang bertahun 684 Masehi dan terdiri atas 14 baris. Selain prasasti Talang Tuo, masih terdapat sejumlah prasasti di zaman itu sampai abad ke-13 yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu, meliputi prasasti kedudukan Bukti 683 Masehi 10 baris, Kota Kapur 686 Masehi 10 baris, dan lain-lain. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan. Selanjutnya, pengaruh bahasa Melayu terhadap bahasa Indonesia sebagai media integritas bangsa. Hal-hal yang telah tersebut di atas merupakan sebagian kecil pengaruh kata serapan dari bahasa Melayu terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kenyataannya, bahasa Indonesia merupakan turunan dari bahasa Melayu, maka secara langsung dan tidak langsung, pengaruhnya sangat besar. Bahkan, hal ini sudah bukan isu lagi. Secara resmi, bahasa Indonesia telah diakui dan digunakan sebagai media komunikasi sehari-hari di Indonesia. Jadi, sangat disesali apabila terdapat 1 atau 2 bangsa yang mengaku memiliki bahasa Melayu secara sepenuhnya. Tentunya, hal ini mengakibatkan perpecahan antar bangsa-bangsa di dunia. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai varian sosial dan varian regional. Bahasa Indonesia dan bahasa negara tetangga digunakan oleh kelompok orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda.
Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan bangsa Indonesia dan apa yang terdapat dan terjadi di Indonesia. Begitu pula bahasa lainnya. Dengan demikian, dari tahun ke tahun, perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa negara tetangga semakin besar. Bagaikan saudara yang diasuh di rumah berbeda, bukan tidak mungkin kedua bahasa ini tidak saling mengenal lagi ketika sudah tua nanti. Sekian penjelasan dari saya. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.